Bahwa ini terkait sebuah PT yang dinamakan Dharma Nyata Pers, atau mungkin teman-teman dulu kenal dengan istilahnya tabloid nyata. Kasusnya Jawa Pos ini kalau difilmkan kayaknya bakal laris. Dramanya komplit, ada perebutan warisan, ada mantan bos legendaris, sampai angka-angka miliaran rupiah yang bikin dahi berkerut. Konflik antara Dahlan Iskan, Jawa Pos, dan Nani Wijaya itu lagi panas banget, kayak wajan yang barusan dibuat goreng kerupuk, ngebul terus gak selesai-selesai. Kronologisnya kayak gimana sih? Tajaha Wojo Intan, Hwanyi Leta Woto Bintao Dynasty. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, minggu depan sudah open PO ya, tanggal 1 open PO. Yang Intan pakai ini gambarnya Neca, ada kaos oblong, ada polo shirtnya. Selain gambar Neca, ada juga gambar tokoh-tokoh Tiongkok lainnya, seperti Guan Yu, Zhuge Liang, Kaisar pertama, Qin Shi Huang, Hakim Pao, Kerasakti. Bahkan custom marga juga ada. Custom marga itu tersedia dalam berbagai efek. Ada efek emas, emasnya dijamin kinclong. Ada efek rainbow, kalau kena cahaya keluar hologramnya. Dan ada juga efek glow in the dark, jadi kalau digelapkan nyala marganya. Kita punya banyak tabungan marga, jadi teman-teman marga apapun kita ada kok. Kalau teman-teman minta diingetin open PO-nya, bisa chat admin online shop yang linknya ada di deskripsi ya. Okay, let's start. Intan minta maaf ya guys ya, kalau hari ini suaranya Intan agak seksi, soalnya Intan lagi kena flu berat, jadi harap maklum. Balik lagi ke topik, balik lagi ke Jawa Pos. Di kasusnya Jawa Pos ini nanti akan ada dua sisi supaya terlihat netral ya. Jadi ada versinya Jawa Pos dan ada versinya Dahlan Iskan dan Nani Wijaya. Setelah sebelumnya adem ayem, kini Jawa Pos itu buka suara soal versi mereka. Pengacara mereka, Tony Tangkau. Masalah ini bermula dari sesuatu yang seharusnya sederhana, berberes administrasi aset, tapi yang niatnya ngelurusin malah jadi keributan. Awalnya kita itu cuman mau rapi-rapikan aset dulu yang masih atas nama mantan-mantan direksi, itu kita mau bersihin, tapi kok akhirnya nyasar ke meja hijau. Masalahnya berkutat di satu nama, PT DNP, Dharma Nyata Press. Mungkin teman-teman Gen X, Gen Y itu banyak yang tahu ya, ini adalah PT-nya tabloid nyata. Tabloid media legendaris yang sudah ada sejak tahun 1991. DNP, Dharma Nyata Press, bukan Dahlan Nani Posing ya guys ya. Menurut Jawa Pos, DNP itu dari sononya itu sudah miliknya Jawa Pos. Dokumen-dokumennya itu sudah lengkap, bukan cuman sekedar kwitansi Indomaret. Bahkan Nani Wijaya itu juga tanda tangan mengakui bahwa DNP itu miliknya Jawa Pos. Tapi pada tahun 2017 setelah Nani Wijaya itu dikeluarkan dari holding nih ya, itu kok sudah beda cerita, kok sudah berubah. DNP yang dulunya anak dianggap punya sendiri sama Nani. Yang dulunya itu kompak, sekarang itu kayak nggak kenal. Tiba-tiba dokumen yang dulunya ditandatangani bersama itu seolah-olah nggak pernah ada. Ini berasa kayak mantan aja ya. Awal-awal bilang kita akan sehidup semati selamanya, tapi sekarang sudah beda lagi. Bilangnya kita tidak ada hubungan. Masalah semakin runyam karena ada dugaan dividen sebesar 89 M ditarik secara sepihak dari DNP tanpa sepengetahuan Jawa Pos. 89 M guys, bukan 89 juta, apalagi 89 ribu. 89 M itu guys, kalau dijadikan koin bisa bikin rumah sekaligus taman sekaligus pohon. Padahal ya biasanya itu DNP itu rutin ngasih dividen ke Jawa Pos. Ini kayak karyawan dapat THR kayak gitu. Tapi sejak kapalnya belok, THR-nya itu juga belok entah kemana. Pengacara dari Jawa Pos, Tony Tangkau, itu punya bukti kuat, puluhan dokumen dan akta bahwa DNP itu miliknya Jawa Pos. Mau nyangkal gimana pun, akta itu nggak bisa bohong. Jejak digital dan logo Jawa Pos itu ada di mana-mana, dari kop surat sampai jabatan direksi.
karena klarifikasi dari kubu Nani itu kurang lengkap, makanya Jawa Pos itu memutuskan untuk membawa ini ke ranah pidana. Dan laporan resmi ini masuk pada tanggal 13 September tahun 2024. Jadi sudah setahun, guys. Di tengah kehebohan DNP muncul plot twist. Dahlan Iskan menggugat Jawa Pos. Gugatan itu diajukan pada tanggal 10 Juni tahun 2025. Intinya Dahlan Iskan itu kan punya saham nih ya di DNP. Dia minta akses ke dokumen perusahaan yang katanya disimpan di kantor Jawa Pos. Dahlan Iskan itu sudah minta baik-baik tapi nggak direspon. Sehingga Dahlan Iskan ini menempuh jalur hukum. Lah aku ini punya saham loh, aku tuh berhak minta akses. Gugatan ini mencakup kerugian material sebesar 12,5 miliar dan kerugian imaterial 100 miliar rupiah. Jadi totalnya 112,5 miliar. Belum juga kabar ini beredar jauh. Kok tiba-tiba kedengeran kabar bahwa Dahlan Iskan menjadi tersangka. Publik bingung dong, kok bisa? Lah, pengacaranya Dahlan Iskan itu juga bilang, kita juga bingung. Lah, kok tiba-tiba jadi tersangka? Namanya pengacaranya Dahlan Iskan itu Johannes Dipa. Menurut Pak Yohanes, statusnya Pak Dahlan Iskan itu masih saksi ya, bahkan belum pernah mendapat surat penetapan sebagai terlapor, apalagi tersangka. Pak Yohanes bilang, saya ini kuasa hukum resminya Pak Dahlan Iskan loh. Masa taunya Pak Dahlan Iskan jadi tersangka itu dari medsos? Kan nggak keren, iya kan? Waktu pemeriksaan terakhir, tim pengacara itu juga udah bilang ke penyidik bahwa ada proses perdata itu yang masih jalan. Penyidikan itu setuju untuk menunda pemeriksaan. Tapi sejak gelar perkara 2 Juli 2025 sudah tidak ada kabar lagi. Ini kayak kita ngechat orang tapi cuman diri doang nggak dibales. Lah terus tiba-tiba Pak Dahlan ini ditetapkan sebagai tersangka. Padahal waktu gelar pertama di Mabes Polri pelapornya itu menyebutkan Bu Nani Wijaya, bukan Pak Dahlan Iskan. Bu Nani Wijaya adalah pemegang saham yang sah pada PT Dharma Nyata Pers berdasarkan akta jual beli nomor 10 tanggal 12 November 1998. Kuasa hukum Bu Nani Wijaya yaitu Pak Billy juga angkat bicara. Katanya sampai detik ini itu belum ada surat resmi dari Polda Jatim yang menyatakan bahwa kliennya adalah tersangka. Biasanya kalau benar udah tersangka, kita itu dapat surat resmi loh, bukan taunya dari media sosial. Pernyataan ini dikatakan saat jumpa pers di Surabaya pada hari Rabu 9 Juli tahun 2025. Billy menjelaskan berdasarkan dokumen yang dimiliki tim kuasa hukum, Nani Wijaya merupakan pemegang saham yang sah PT Dharma Nyata Press berdasarkan akta jual beli nomor 10 tanggal 12 November tahun 1998. Billy bilang, masa status hukum itu taunya dari media sosial? Kan nggak lucu, ya kan? Billy juga bilang mereka itu bakal mengirim surat resmi ke penyidik buat minta kejelasan statusnya tersangka, statusnya kliennya ini apa. Tapi pas CNN Indonesia, karena sumbernya Intan ini CNN ya, itu mencoba confirm ke Polda Jatim, jawabannya ini masih diselidiki. Lah terus sekarang statusnya gimana? Sekarang semua itu pada kekeh dengan pendirian masing-masing. Jawa Pos bilang kalau DNP itu anak perusahaan Jawa Pos yang sah. Nani bilang ya nggak kayak gitu. Dahlan Iskan minta dokumen itu dikasih akses, ya kayak gitu. Sampai sekarang statusnya masih menggantung. Publik juga bingung, ini tuh sinetron episode berapa. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini karena memang infonya cuman sampai segini. Kalau nanti ada info baru bakal tak update. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.